Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak yang tadi udah nge-WA saya ya untuk melakukan sesi konseling hari ini. Ya, bener Mbak. Baik, silakan masuk Mbak. Iya Mbak. Silakan Mbak duduk. Gimana tadi perjalanannya Mbak? Alhamdulillah lancar Mbak. Nggak ada hambatan tadi untuk datang ke sini? Sedikit Mbak, tadi terjadi kemacetan, jadinya agak telat datang ke sini. Mohon maaf. Alhamdulillah tapi nggak apa-apa ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farida Nisa. Di sini saya sebagai konselor yang akan melakukan sesi konseling hari ini. Sebelumnya nama Mbak siapa? Perkenalkan, saya Lailatul Fitria. Mbak bisa panggil saya Fitria. Baik Mbak Fitria, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Fitri perasaannya untuk konseling hari ini? Agak sedikit gugup ya Mbak, tapi saya lega karena saya bisa menceritakan apa yang saya rasakan ke Mbak. Baik, itu hal yang wajar ya ketika kita melakukan sesi konseling, apalagi ini pertama kali ya Mbak Fitri untuk konseling. Ya benar, ini pertama kalinya saya konseling. Oh iya, dalam konseling ini Mbak Fitri itu boleh untuk menceritakan apa yang Mbak Fitri alami. Jadi nggak usah takut ya untuk bercerita. Saya di sini akan merahasiakan apapun yang Mbak hari ini cerita. Jadi nggak usah takut ya Mbak. Boleh kita mulai? Bisa Mbak. Baik. Bisa Mbak Fitri ceritakan apa yang Mbak sedang alami? Begini Mbak, saya merasa agak kurang dalam berbicara dengan orang lain gitu Mbak, apalagi dengan orang baru. Saya merasa saya kurang mampu untuk berkomunikasi begitu. Baik Mbak, jadi masalah Mbak yang sedang alami saat ini itu Mbak sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya ya, atau orang baru begitu. Iya benar Mbak. Jadi Mbak Fitri, apakah ada pikiran yang tertentu yang sering muncul ketika Mbak Fitri berada dalam situasi seperti itu? Gimana? Benar Mbak, saya sering berpikir atau saya suka mikir nanti kalau saya berbicara atau ngomong dengan teman sebaya saya merasa hal itu akan mengganggu dan takut nanti saya menjadi bahan tertawaan mereka Mbak. Oke, baik Mbak Fitri, itu cerita Mbak Fitri itu adalah contoh pikiran yang udah otomatis ya di pikiran kita. Jadi bisa jadi itu sangat mempengaruhi perilaku Mbak Fitri. Jadi dalam sesi konseling ini kita melakukan pendekatan, kita akan coba mengenali pikiran-pikiran yang Mbak Fitri seperti tadi itu. Kita akan mencoba mengevaluasinya, lalu kita akan menggantinya dengan pikiran yang lebih seimbang. Gimana menurut Mbak Fitri? Bisa Mbak, hal itu kedengarannya masuk akal, jadi Baik, Mbak Fitri, mari kita coba ambil satu situasi masalah. Misalnya nih, Mbak Fitri dalam suatu perkumpulan teman, dan Mbak Fitri itu sedang melihat temannya ngobrol santai atau ngobrol gimana. Apakah Mbak Fitri ini apa yang dipikirkan gitu?
Begini Mbak, biasanya saya selalu mikir saya nggak punya topik yang menarik untuk dibicarakan, sehingga saya merasa saya lebih baik untuk diam saja, begitu Mbak. Oke, baik. Baik Mbak Fitri, mari kita coba pikiran itu ya. Apakah ada bukti yang kuat bahwa Mbak Fitri ini tidak punya topik yang menarik? Kalau dipikir-pikir enggak juga ya Mbak, maksudnya tuh kadang-kadang saya itu tahu apa yang mereka bicarakan, itu apa yang mereka omongin, tapi saya takut sok tahu ketika saya ikut nimbrung begitu Mbak. Oke, nah itu penting ya Mbak. Pikiran kita itu mungkin lebih didasari pada kekhawatiran daripada fakta ya. Gimana jika kita mencoba membentuk pikiran alternatif? Misalnya nih Mbak Fitri mencoba berpikir, saya bisa mencoba menyimak dulu dan memberi tanggapan yang kecil. Itu sudah langkah awal yang baik gitu. Saya rasa itu lebih realistis ya Mbak, dan itu tidak terlalu menekan saya, jadi bisa. Bagus Mbak Fitri. Jadi di sesi-sesi selanjutnya itu kita akan mencoba latih perilaku sosial yang aman dan bertahap, seperti memulai sapaan ringan ke teman-teman Mbak Fitri atau orang lain atau orang sekitar Mbak Fitri, atau menanggapi komentarnya. Jadi semuanya akan kita rancang di sesi konseling ini sesuai kenyamanan Mbak Fitri. Bisa Mbak. Jadi berdasarkan apa yang kita sudah omongkan tadi, Mbak Fitri telah bicarakan tadi ke saya. Menurut Mbak Fitri ini, apa tujuan utama Mbak Fitri dalam proses konseling hari ini? Saya berharap melalui proses ini saya ingin lebih percaya diri untuk berbicara dengan orang lain dan bergaul dengan orang lain ya Mbak, dan saya juga ingin tidak merasa takut terus dan khawatir terhadap apa yang sebenarnya mungkin tidak akan terjadi. Baik Mbak Fitri, dan itu sudah sangat jelas ya, dan bisa kita capai. Jadi kita akan menyusun langkah-langkah kecil seperti nanti Mbak Fitri lakukan. Mbak Fitri coba deh mengidentifikasi pikiran negatif, misalnya menggantinya dengan pikiran yang lebih positif, tidak berpikir buruk. Jadi Mbak Fitri coba melatih interaksi sosial dalam situasi yang biasa-biasa aja atau ringan, seperti dengan teman-temannya yang dekat misalnya. Dan juga coba Mbak Fitri membangun exposure sosial dengan bertahap. Jadi gimana menurut Mbak Fitri? Saya setuju Mbak. Mungkin dengan langkah kecil saya rasa saya bisa untuk melakukannya. Baik Mbak Fitri, terima kasih udah berbagi cerita hari ini tentang masalah Mbak Fitri sedang alami. Saya harap Mbak Fitri merasa lebih baik ya setelah Mbak Fitri sudah mengungkapkan masalah-masalahnya ke saya. Jadi saya ingin ngingetin bahwa Mbak Fitri itu nggak sendiri. Jadi di sini saya untuk membantu dan mendukung Mbak Fitri. Nah, masalah yang saya tangkap dalam cerita Mbak Fitri itu, jadi kan tadi kita udah bicara ya, cukup panjang hari ini.
Nah, saya menangkap bahwa Mbak Fitri sedang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya atau di lingkungannya, khususnya dalam situasi sosial di perkampusan ya Mbak. Ya, benar. Jadi hal ini tampaknya dipengaruhi oleh perasaan Mbak Fitri itu seperti cemas, khawatir atas penilaian orang lain, serta pengalaman masa lalu yang membuat Mbak Fitri mungkin meragukan kemampuan diri Mbak Putri sendiri. Begitu. Sampai jumpa untuk sesi konseling berikutnya ya Mbak. Makasih untuk sesi konseling hari ini. Ya Mbak, makasih juga sudah mendengar cerita saya yang sangat panjang ini ya, Mbak. Baik Mbak, hati-hati di jalan ya Mbak. Ya, makasih Mbak. Makasih udah datang hari ini Ya, ya. izin pulang dulu Mbak. Baik.